Baik, kita mulai aja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-14 ini ya, ini sebenarnya sudah banyak yang sudah kita pelajari. Mulai dari mengukur yang sederhana sampai mengukur yang ada di sekitar kita. Dan hari ini saya membahas tentang power amplifier. Jadi nyambung dengan yang kemarin, tune control atau treble bass ya. Nah, sekarang kita belajar tentang amplifiernya, bagaimana pengukurannya, karena basic materi kita itu kan alat ukur ya. Jadi tetap kita membahas tentang pembahasan tentang alat ukur. Nah, sebelum saya mulai, kebetulan di mahasiswa di pusat ya, di Majapahit ya, mahasiswa juga teman Anda juga yang di cabang menanyakan ke saya tentang tune control juga ya. Nah, ini nanti saya tambahkan pembahasannya ya. Nah, baik, saya mulai dari materi hari ini yaitu power amplifier ya. Baik, kita mulai. Nah, ini ya. Power amplifier itu biasanya tertulis seperti ini, 55 watt kali 2 ya. Jadi kali 2 itu maksudnya kiri kanan ya. Ya, tertera seperti ini, 55 watt kali 2, berarti kiri kanan. Nah, kalau kali 2 berarti dia stereo. Ya, kiri kanan. Jadi hati-hati beli modul itu ada yang stereo, ada yang mono. Ya. Nah, ini belakangnya ini ada satuan watt. Ya, ini bagian dari materi kita pelajari untuk mengukur apa benar 55 watt gitu ya. Ya. Apa ngawur pokoknya 55 gitu. Dan ternyata enggak ya. Jadi saat saya dulu bekerja di industri audio ya. Saya pernah bekerja di industri audio. Itu memang diukur sungguhan itu. Ya. Jadi berapa watt terukur ya. Itu memang digunakan alat ukur. Tidak sembarangan gitu ya. Sehingga industri itu tidak bisa dianggap remeh karena memang seperti ini 55 watt. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengukurnya gitu loh. Ya. Jadi 50 watt itu dari mana? Nah, gitu ya. Coba saya lanjutkan lagi. Seperti yang pembahasan daya listrik yang kemarin, daya itu rumusnya sama ya. Yaitu daya sama dengan tegangan kali arus, bisa juga daya itu arus kuadrat kali hambatan, atau tegangan kuadrat dibagi hambatan. Ya. Jadi mau digunakan yang mana itu bisa. Ya, kalau amplifier lebih mudah itu pakai rumus ini V kuadrat dibagi R, karena kita menggunakan beban speaker dan speaker itu ada hambatan untuk menjadi nilai R di sini. Jadi kita tinggal ukur tegangan dikuadratkan dibagi R. Nah, itu ya. Jadi daya rumus daya itu di semua di semua implementasi sama ya. Enggak berarti rumus daya khusus untuk lampu atau daya khusus untuk amplifier, enggak, sama semua.
karena ini persamaan bersifat umum, ya, general. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini penguat yang umum di amplifier ya. Jadi di sini Anda lihat sebuah op amp ya. Lalu Anda perhatikan di sini inputnya non inverting namanya. Ya, penguat non inverting. Indikatornya di sini positif, berarti sinyal input dengan sinyal output sama, tidak berbeda fasa. Nah, tinggal berapa besar dia dikuatkan. Nah, ini perbandingan antara R feedback ya. Ini ada R feedback sama R input yang menggunakan rumus yang di samping ini ya. R feedback dibagi R input dikalikan 1. Dikalikan 1 itu gini. Andaikan ini tidak ada nilainya, maka output tidak ada nilainya. Andaikan nilainya sama ya. Ini bawah 10 kilo ya, atas 10 kilo. Ini kan berarti 1. Maka outputnya akan dikuatkan atau outputnya tidak diturunkan. Jadi dia tidak pernah mengalami penurunan atau atenuasi. Atenuasi itu penurunan, tidak pernah mengalami. Dan idealnya amplifier itu enggak terus tambah kecil ya. Amplifier itu harus levelnya harus tambah besar. Dan biasanya persamaannya ini R feedback ini ya, lalu dibagi R input ini. Ya, nanti kita hubungkan dengan rangkaiannya punya Mas Rizky. Sudah, Mas Rizky sudah tak cari rangkaiannya, komponennya. Ya. Sayang kayak kamu kemarin nggak ngasih saya skema, tapi akhirnya saya nyari sendiri. Nah ini tidak apa-apa. Kamu waktu beli itu ada skemanya nggak, Rizky? Waktu beli itu ada apa? Skema, gambar skemanya enggak ada. Oh iya. Kok enggak bawa ke saya? Oh, ya wis lah. Tapi enggak apa-apa, sudah saya cari-cari. Mirip-mirip ya. IC-nya sama pokoknya. Baik, saya lanjutkan. Penguat inverting. Anda perhatikan di sini V inputnya masuk ke negatif, berarti dia input berbeda fasa dengan output. Ya, jadi di penguat inverting itu akan membuat outputnya berbeda fasa dengan input. Nah, lalu penguatan di sini Anda perhatikan R feedback dibagi R input ya. Ini R feedback dibagi R input dengan status minus, ini berarti berlawanan arah. Jadi kalau inputnya sinus, outputnya cosinus ya. Jadi kalau inputnya itu dari 0 ke 90 derajat ya, maka outputnya dari 0 ke 270, jadi kebalikannya gitu. Jadi inputnya 0 90 derajat, outputnya dari 0 270, jadi kebalikannya. Yaitu inverting dan non inverting. Nah, ini biasanya kalau Anda perhatikan di sini, ini bisa terjadi penurunan, atenuasi. Jadi kalau misalkan mau membuat tune control apalah atau penguat yang equalizer misalkan ya, yang kemungkinannya adalah diturunkan, dilemahkan. Nah, ini biasanya masuk ke minus seperti ini. Rangkaian non inverting yang digunakan. Jadi amplifier itu tergantung kebutuhannya. Ini amplifier final, penguat akhir, maka yang dipakai biasanya non inverting. Ini karena harapannya kan ampli itu tambah gede gitu ya. Tapi kalau filter, equalizer, tune control itu biasanya inverting, karena ada kalanya dilemahkan ya. Jadi pas muter treble itu bassnya dilemahkan, treble-nya dinaikkan kan itu. Ada kalanya dia menurunkan, ada kalanya dia menaikkan. Nah, kalau memang dibutuhkan penurunan, menekan penguatannya, maka pakai inverting biasanya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini terlihat bahwa penguat itu adalah inputnya, misalkan ini berapa kotak ini? 1, 2, 3 ya, 3 kotak. Outputnya
berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti input dan output lebih besar output. Nah ini namanya amplifier atau penguatan. Ya. Nah, ya cuman ini kan gambaran aja. Tergantung ini mau dikuatkan berapa kali. 10 kali, 100 kali kan gitu toh. Nah, karena fasanya sama ya, jadi inputnya dari 0 ke 90 derajat, maka outputnya juga dari 0 ke 90 derajat, sama. Nah ini disebut non-inverting, tidak dibalik sama sekali. Nah biasanya untuk penguat akhir ya, final amplifier biasanya, tidak diperlakukan penurunan, tapi diperlakukan gain atau penguatan. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang saya bahas distorsi. Distorsi itu kalau didengar suaranya pecah, itu distorsi. Suaranya tidak enak didengar, itu berarti distorsi. Ya. Nah, distorsi amplitudo sinyal output pada sebuah amplifier dapat berupa terpotongnya sinyal output pada sisi puncak sensitif maupun puncak negatif. Ya, jadi karena penguatannya berlebihan, maka gelombang atau sinyalnya itu kepotong atas dan kepotong bawah. Jadi misalkan Mas Rizky mau ngerakit ampli, jangan amplinya itu ditambah. Jadi akhirnya penguatannya berlebihan, maka akhirnya outputnya distorsi istilahnya, pecah. Sinusnya itu karena sudah gede terus dimasukkan ampli lagi ya. Nah ini tambah gede meneh lah, itu membuat distorsi, kepotong. Jadi tidak berarti itu sesuatu yang apa ya. Jadi saya dulu juga begitu. Ada orang bilang rangkaian ini tak tuku tak gawe. Ada orang lagi ini lo bagus, tak tuku tak gawe gitu. Tapi berlebihan akhirnya. Tone control yang triple bass tak pakai, terus tak kasih equalizer, terus tak pakai apalagi booster. Wah suaranya malah nggak karu-karuan. Pecah. Lah itu namanya distorsi. Ya. Nah Anda bilang nggak kuat, itu namanya distorsi. Istilah teknisnya itu distorsi, kepotong. Nah, saya lanjut ya. Pada dasarnya suatu amplifier dikatakan memiliki gelombang output yang distorsi apabila sinyal output memiliki bentuk tidak sesuai dengan sinyal inputnya. Nah, kalau sinyalnya bagus, sinus gitu, di telinga itu enak, karena telinga itu sensitif. Jadi membrannya ini, speaker ini kan membran kan, mikrofon ini ya. Kalau speaker itu di salon itu ya, itu membran, dan itu menggetarkan gendang telinga kita. Begitu getarannya enak, kita enak dengannya. Begitu getarannya kasar, telinga itu sakit rasanya. Nggak usah sak jam, setengah jam rasanya kemeng. Tapi begitu enak didengar, wah sampai keturun ya, sampai tidur sampean. Karena enak didengar, gitu ya. Nah itu karena sinyalnya bagus. Begitu nggak enak didengar, berarti sinyalnya distorsi. Ya. Distorsi amplitudo adalah cacat sinyal output yang dilihat dari sisi amplitudo. Amplitudo itu berarti levelnya yang kepotong. Ya. Distorsi amplitudo pada suatu amplifier pada umumnya disebabkan oleh penguatan yang melebihi kapasitas. Nah ini, saya dulu juga begitu Mas Rizky. Jadi dari preamp ya, tak kasih tone control, baru tak kasih equalizer, baru tak kasih booster, baru tak kasih amplifier final. Wah gak karu-karuan suaranya, malah gak enak didengar. Nah akhirnya apa? Saya cukup preamp, equalizer yang bagus, saya atur ya nilai-nilainya, amplifier yang cukup, udah enak malah didengar. Kayak speaker aktif itu loh, kalau kamu pernah buka ya speaker aktif ya, dalamnya tuh nggak aneh-aneh, karena sinyal dari komputer sudah bagus, tinggal dikuatkan, wis ngono tok. Ya, sudah enak didengar, tidak sampai membuat telinga sakit. Baik, kita lanjutkan. Nah, penguat yang melebihi kapasitas atau overdrive, ya, karena terlalu besar, sudah dikuatkan lagi, sudah kuat, ya, amplifiernya sudah tinggi, dikuatkan lagi, nah, itu distorsi namanya. Distorsi amplitudo pada amplifier karena penguatan yang melebihi atau overdrive.
Ini akan menyebabkan sinyal output yang terpotong pada kedua sisi puncak gelombang positif dan negatif. Ya. Distorsi amplitudo dengan terpotongnya kedua sisi puncak gelombang negatif dan positif secara bersamaan ini disebut dengan istilah clipping distorsi. Ya. Distorsi yang memotong amplitudo. Ya. Kemudian clipping distortion ini ya pada suatu amplifier pada umumnya disebabkan oleh satu setting faktor penguatan. Tadi saya singgung F feedback, R feedback dan R input itu jangan dipasang sembarangan. Penting itu ternyata. Dulu tak anggap remeh itu. Nilai resistor RC, RE itu loh. Kalau di transistor ya. Kalau di IC ada R feedback dari output ke input, lalu R input itu sendiri, itu dulu tak anggap remeh. Tapi sekarang nggak bisa itu, karena saya sudah paham. Jadi harus saya atur penguatannya supaya nggak berlebihan. Kalaupun kurang saya naikkan, kalaupun lebih saya turunkan malah. Gitu ya. Lalu sinyal input yang terlalu besar. Idealnya itu input itu jangan ditambah-tambahin misalkan preamp, terus ditambah lagi apa lagi gitu ya. Nah itu akhirnya sebelum masuk amplifier final itu sudah terlalu besar. Jadi volumenya itu jangan terlalu besar, ya. Kalaupun besar dikurangi aja, ya. Jadi dulu itu gini Mas Rizky, saya itu punya asumsi volume itu harus maksimal dan tidak boleh pecah, tidak boleh suaranya tetap bagus dan tambah nyaring. Ternyata itu nggak bisa, karena kalau inputnya terlalu besar, outputnya akan distorsi. Ya, ini ya, makanya akhirnya kalau saya sekarang inputnya nggak usah besar-besar, tapi penguatan akhirnya yang besar. Itu ya, penguat finalnya yang besar, penguatannya harus besar. Makanya kalau Anda lihat di YouTube itu ya, orang itu sampai berlomba-lomba membuat amplifier sampai ribuan watt. Ya. Ya. Jadi tidak memperbesar equalizer atau tune control atau preamp, enggak. Tapi yang diperbesar adalah penguat akhirnya, final amplifiernya. Jadi suaranya walaupun keras kayak gitu ya, kalau kamu lihat di YouTube ya, salon sampai dipasang di lapangan ya, atau di sawah, tapi enak didengar, keras banget itu. Karena apa? Sinyalnya bagus, telinga masih bisa nompo. Ya. Tapi kalau Anda saya kemarin ke Simpang 5 ya, ada acara apa gitu. Ya speakernya bagus, amplifier bagus, tapi suara inputnya terlalu besar, akhirnya distorsi, tidak enak dirungokno, pecah kabeh, akhirnya tak tinggal malah. Karena telinga sakit, ya dirungokno nggak enak ya. Tapi ya orang kan macam-macam ya, ono sing nggak melihat sampai segitu ya, tapi kalau saya tak dengar karena saya menikmati musik soalnya, suara lagu itu saya nikmati. Baik, saya lanjut lagi. Nah ini gambaran sinus yang bagus ya. Ini besar kayak apa ya? Dayanya, arusnya, kemarin kita mengukur daya ya. Daya besar di telinga nggak apa-apa, nggak sakit. Tapi begitu seperti ini, ya besar kayak apa, ya. Kalaupun nggak besar ya, suaranya nggak nyaring lah, tetap suara itu jadi nggak enak didengar, pecah, klip, ya. Terutama mengalir ke Twitter, itu cis jadi prek, ngono ku lho, wis gak enak dirungokno wis, ya. Nah itu kalau bisa kita kuasai alat ukur, ya. Kalau kamu menguasai alat ukur aja, menghasilkan output yang bagus pakai osiloskop, itu apik bisa amplifiermu. Serius itu. Lalu alat ukur lagi ya, frekuensi counter atau osiloskop lah. Ada explore equalizer sesuai dengan channelnya, channel 1 kilo diukur frekuensinya terbesar, level paling besar 1 kilo dengan osiloskop juga sinyalnya bagus. Lalu 2,5 kilo, 5 kilo, 7,5 kilo, 10 kilo, 12,5 kilo sampai 15 kilo, buat jual mahal iso iku. Saingan sama punya Yamaha.
Serius. Ya. Ya Yamaha tak delok ya ngono-ngono wae ya ono resistor kapasitor. Nah, Anda harus menguasai alat ukur tapi ya cara ukur yang benar dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini distorsi ya. Jadi sinyalnya bagus, outputnya pecah. Ini klip ya, distorsi namanya. Nah, ini kita sudah mulai ke rangkaian. Nanti saya eksperimen pertama amplifier dulu, nanti saya lanjut dengan skema punyanya Mas Rizky. Coba ini saya share yang rangkaian dulu. Nah ini ya, ini Anda lihat sebuah amplifier sederhana seperti tadi ya. Saya masukkan ke inverting. Saya masukkan inverting, jadi nanti kita bisa tahu efeknya. Lalu ini air feedbacknya 500 untuk feedback dan 100 untuk input. Ini hanya contoh aja. Nanti kita pantau penguatannya apa benar gitu. Merupakan perbandingan antara air feedback dan air input. Nah, gitu. Lalu kita ukur, karena basic kita alat ukur ya. Saya pakai speaker dengan hambatan 64 ohm. Nanti kita ukur tegangannya. Seperti rumus daya tadi, daya V kuadrat dibagi R. Nanti kita ukur tegangannya, lalu kita bagi hambatan pada speaker untuk menentukan berapa watt. Amplifier kita ini pirang watt sih? Apa ya bener kerdusnya nulisnya 100 atau 1000 bahkan ya? Apa bener? Belum tentu bener ternyata. Ya. Hanya produk dengan merek terkenal aja yang bener, karena cara dia mengukur melalui cara yang benar. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah sekarang kita lihat ini saya gunakan bentar. Ini frekuensinya apa gini? Oh ini osiloskop ya. Oh ini loh 10 Hz. Oh 10 Hz ya. Nah nanti kita eksperimen lagi frekuensi yang lain maksud saya ya. Kita kasih frekuensi 10 Hz, lalu masuk ke sebuah amplifier ya. Lalu di sini Anda lihat air feedback, RF nya ya. Feedback itu berarti output balik menening input, ini namanya feedback. 500 inputnya 100. Nanti kita rubah-rubah, lalu kita pantau outputnya. Lalu ini osiloskop untuk output. Anda lihat di sini saya pasang di output. Jadi kita pantau di sini outputnya. Di tampilan yang kanan untuk inputnya kita pantau di kiri. Dari sini kelihatan ya, inputnya kecil, outputnya besar. Ya, dari sini sudah jelas inputnya kecil, outputnya besar. Nah sekarang kita, ini sudah saya nyalakan. Sekarang kita rubah air feedbacknya ya. Ini supaya kelihatan, coba ini saya, ini bisa enggak? Oh bisa. Supaya kelihatan volt per diff-nya saya perkecil. Masih ingat ya kita kuliah di lab kemarin. Supaya kelihatan besar, ini tambah gede ya. Volt per diff-nya saya perkecil menjadi maksimal 3. Nah ini juga gitu. Jangan dianggap meh podo Pak, ndak iso. Ini volt per diff-nya 6 volt. Coba wis kita samakan dulu volt per diff-nya sama-sama 3. Oh beda ya. Nah, inputnya kecil, outputnya besar.
Nah sekarang kita coba eksperimen, apakah benar air feedback ini mempengaruhi penguatan. Nah coba ini sekarang saya kasih sama-sama 100. Jadi air feedback sama dengan air input. Nah 100 dibagi 100 kan akhirnya. Nah ini kalau saya hidupkan, ya Anda lihat besarnya sama ini, ya. Karena penguatannya cuma 1 kali. Kalau penguatan 1 kali, berarti input sama dengan output. Itu ya. Nah sekarang kalau kita perbesar, seperti tadi ya, kalau ada di 500, ini tak naikkan lagi wis jadi 600. Nah ini sudah besar ya, cukup besar. Nah sekarang kita eksperimen tentang distorsi. Distorsi itu inputnya terlalu besar, ya. Jadi inputnya cukup kecil aja, 20 derajat, persen ya. Nah sekarang kalau kita naikkan separuh, Anda lihat di sini, ini namanya distorsi. Penguatannya sudah benar, 500 dibagi 100 berarti 5 kali ya. Tapi karena inputnya terlalu besar, outputnya menjadi distorsi. Coba ini saya pause ya. Nah ini saya pause. Nah ini saya pause ya. Inputnya saya naikkan tadi, mulai 20% jadi 50%, maka outputnya distorsi. Nah ini loh, kalau kita buat ampli, input sebelum amplifier akhir ya, atau final amplifier, itu mbok tambahin macam-macam, tone control, booster, lalu equalizer 5, tambah lagi equalizer 10, itu tambah gak karuan itu. Karena konsepnya nggak jelas kan dia. Jadi konsepnya harus tahu, inputnya jangan terlalu besar, penguatannya yang besar nggak apa-apa. Ya, sedemikian hingga ini input volumenya jangan terlalu besar, kita harus perkecil. Nah ini suaranya pasti enak didengar ini. Jadi tetap keras, tetap nyaring, dan tidak ada distorsi, maka kita akan mendengarnya dengan suara yang enak didengar. Mungkin kamu dengar sampai tidur-tidur gitu, saking enaknya lagu itu. Tapi kalau distorsi, seperti kemarin saya ke Simpang 5, males ya, tak tinggal lungo malah. Ya kebetulan aja, kalau minggu kan saya jalan-jalan sama anak istri saya. Ada acara apa gitu saya kurang tahu. Suaranya itu enak, pecah semua. Pecah semua, itu opo gitu. Ya itulah masyarakat kita yang mungkin tidak paham. Nah Anda yang paham, ini kesempatan. Karena apa? Biar itu luar biasa loh. Saya punya temen nyambine nyewa ke amplifier, Rizky. Semalam berapa juta gitu. Dia cuman nggawa gerobak isine apa? Genset, amplifier sing daya besar, terus speaker, udah setiap malam itu katanya. Apalagi pas ada acara-acara, mungkin nonton acara apa? Biasanya orang punya gawe itu barboto itu apa jenenge? Besar istilahnya, bulan besar itu loh. Wah katanya setiap malam itu. Saya tahunya gini, dia nanya ke saya, Pak, amplifier OCL, kita kan dulu pernah bahas OCL ya, itu kok rusak, kenapa ya? Terus tak ajari, ini loh caranya nyeting ground dengan output harus 0 dulu gitu. Soalnya kalau enggak speakermu pedot. Oh gitu Pak. Terus kan saya penasaran kan, loh usahamu apa? Anu Pak, persewaan amplifier. Oh. Nah dari situ dia cerita banyak. Setiap malam itu dapat masukan. Daripada kita keluarin terus ya, kita dapat masukan setiap malam. Nah itu ya. Oke, sekarang saya mau bahas punyanya Rizky.
Ini punya Rizky. Subwoofer. Mereknya tak buat cari yang sama. Ini merek. Hah? Makanya ini baru kita tunjuk ke nih gambarnya. Ini tune control mono DC subwoofer. Ini pakai TL072. Ya, ini volume. Kapasitornya ini bisa berubah, tapi saya hanya fokus di sini karena kan kemarin kita sudah bahas tune control, ya. Bahas triple, ini balance saja. Ini woofer. Oh, woofer ya. Oke. Ini yang saya bahas yang ini. Dan saya nggak berarti menjual produk, enggak ya. Ini kebetulan ada mahasiswa yang menanyakan, ya. Baik, mau menampilkan rangkaiannya. Saya nggak berubah nilainya ya. Jadi saya hanya membuat skemanya aja. Jadi awalnya itu saya nyari bahan dulu ya. Saya ini tak share dulu. Nah ini ya. Jadi ini dilihat di semua cabang ya, zoom dulu. Nah, ini subwoofer. Ya, komponennya pakai TL072. Nah, sama kan? TL072. Nah, TL072. Dan ini saya peroleh di internet ya. Cuman sayangnya seperti ini nilai-nilainya enggak jelas. 100 mikrofarad itu kapasitor elektronik mestinya, elko. Tapi dia enggak ngasih positif negatif mana enggak. Jadi membingungkan ini. Ini 100 nanofarad ya, ini milar apa elko enggak jelas ya. Tapi saya ikuti nilainya, ini 100 mikro, tak buat 100 mikro. Karena dia bisa nulis mikro, dia bisa nulis nano. Makanya kita anggap 100 mikro, ini 47 nano. Ya. Singkat cerita skemanya sekarang. Nah, ini kita buat sama ya, TL072 rangkaiannya sama, ada feedback gitu ya. Terus ini karena TL072 itu bekerja di simetris, maka harus dibuat ini 47 kilo harus sama dengan 47 kilo. Dan ini harus sama persis tegangannya, karena ini adalah tegangan tengah yang dibutuhkan di bagian positif. Makanya ini dikasih elko 100 mikrofarad. Jadi ini kayak ground, kayak groundnya amplifier op amp ya. Nah, ini tidak ada R inputnya, tidak ada R inputnya. Jadi R satu kawat gini berarti dianggap 1 volt, dianggap 1 ohm ya. Rizky, WA-mu nanti tak kasih rangkaiannya ini, nggak usah, kamu fokus di situ aja. Nah, kalau Anda perhatikan di sini feedbacknya 33 kilo, R inputnya ndak ono. Berarti ini penguatan 33.000 kali. Paham? Rangkaian ini jelek, penguatannya berlebihan. Mestinya ini dikurangi, jangan sampai 33 kilo. Saya sempat apa aku sing salah gitu ya, coba saya lihat lagi. Apa aku sing salah? Iki 3,3 kilo apa? Coba ya.
3,3 kilo apa 33. Tapi kalau koma itu mestinya ada jarak E. Oh, ini kan jarak ya. Titik 22 mikrofarad berarti 0, itu. Nah ini langsung 33 kok, berarti tidak ada komanya. Berarti benar saya 33 kilo. Tapi Anda lihat di sini inputnya tidak ada. R input yang terhubung ke op M ini tidak ada, berarti nilai 1. Berarti penguatannya 33 kilo dibagi 1. 33.000 kali penguatan. Sudah mungkin, ini pasti distorsi gitu loh. Kita mulai dari penguatan dulu ya, Rizky. Dan rangkaiannya, oh ini tak stop dulu ya. Rangkaiannya, nah ini saya buat 30 kilo ya, terus tak pada noe. Terus di sini sama dengan rangkaian pertama saya, ini adalah konsep penguatan 1 kali, istilahnya sebagai buffer, penyangga. Ya. Tapi punyamu ndak ada ini, karena TL02 di sini 1 tok ya linggo. Jadi punyamu ini ndak ada langsung ini. Bisa mbok bayangkan kan? Wis penguatannya kegedean, tidak ada buffer, istilahnya harus ada buffer. Jadi perubahan gelombang suara di sini harus dipertahankan supaya tidak terpengaruh dengan beban berikutnya. Itu buffer itu fungsinya seperti itu. Nah sekarang kalau kita kasih 100 Hz itu frekuensi rendah, ya, bass dan sebagainya 100 Hz, buffer ya, jadi 100 Hz. Nanti kita pantau pada osiloskop di sini. Nih. Nah, coba ini kalau saya nyalakan 500 Hz dan ini pakai volume, jadi supaya nggak terlalu besar. Ini kelihatan sekali kalau ini distorsi sebenarnya. Ya, ini distorsi sebenarnya. Supaya kelihatan. Coba ini temper diff-nya saya perkecil 200. Jadi temper diff-nya saya perkecil supaya mampu melihat gelombangnya. Ya intinya kalau ini kan 1 volt peak to peak ya. Terus padahal inputnya tak kasih berapa ini? 5 volt. 5 volt tak bagi separuh, 2 volt lah. Akhirnya penurunan. Ini berarti distorsi. Idealnya kalau dibesarkan 33 kali kan wah, ngeri kan besar. Nah, sekarang oke lah. Ini kita koreksi. Coba ini saya ganti dengan nilai yang lain. 10 aja lah, 10 kali aja lah. Soalnya nilai 10 ohm kan ada. Nah ini ya, jadi 10 dibagi 1, 10. Saya simpan dulu, saya jalankan. Tak keluar ya. Tak keluar ya. Ini. Coba ini saya perkecil. Ini sebenarnya keluar, cuman kecil. Ya intinya permasalahanmu itu ada di penguatan ini. Coba naik kita kayak 10 kilo. 10 kilo coba. Oh ini bagus, lebih besar dari sebelumnya. Tahu ya Rizky ya. Jadi cuma main-main ini toh.
resistor itu mbok eksperimen. Ya, yang mungkin dari cabang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan ini dari diskusi kita hari ini. Apa? Saya kamu kita stop dulu aja ya. Yang nanya, kalau bisa kamu kasih saya gambar atau apa ya gitu loh. Jadi apa yang kamu lihat dengan apa yang saya lihat sama. Jadi kalau misalkan pakai set up box, itu outputnya kan cuma audio video yang tidak